Baca dulu, supaya di video kan. Ya, Berapa? pelanggar yang tidak menggunakan helm pada bulan suci Ramadan disuruh menghafal ayat suci Al-Quran karena dia anak pesantren. Kasih besar suaramu, kasih besar. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها ثمر رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من Mantap. Saya kagum sama kamu. Jangan lagi di postas pakai kopiah. Nah, Itu lebih seharusnya kalau aturannya pakai helm, jangan lagi diulangi, Nah, harusnya kau yang mengajarkan sama teman-temanmu. mantap. Shalom, kembali lagi bersama saya Yohanes Talan di channel ini. Terima kasih sudah setia menonton terus di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya melihat satu cuplikan video, bagi saya kurang bagus ya. Kenapa? Video itu pas bulan suci Ramadan dan anak-anak dia tidak pakai helm, tentunya melanggar peraturan lalu lintas ya. Dia tidak pakai helm, hanya pakai peci dan ditahan oleh polisi. Karena bulan suci Ramadan, maka dia hanya diminta oleh pihak polisi untuk menghafal ayat suci Al-Quran. Bagi saya kurang tepat, karena di negara kita bukan negara Islam. Sekali lagi, negara kita bukan negara Islam, sehingga kalau ada kesalahan maka merujuk kepada Al-Quran itu. Sebelumnya, mari kita lihat cuplikan videonya sehingga kita tahu persis. Tapi minta maaf ya, saya tidak tahu pasti itu di daerah mana. Tetapi yang pasti di Indonesia, ya. Saya tidak tahu pasti itu di daerah mana, tapi yang pasti di Indonesia. Sekali lagi, negara Indonesia bukan negara Islam. Mari kita lihat cuplikan videonya. baca dulu, supaya di video kan. Ya, Berapa? pelanggar yang tidak menggunakan helm pada bulan suci Ramadan disuruh menghafal ayat suci Al-Quran karena dia anak pesantren. Kasih besar suaramu, kasih besar. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها ثمر رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من Mantap. Saya kagum sama kamu. Jangan lagi postas pakai kopiah. Nah, Itu lebih seharusnya kalau aturannya pakai helm, jangan lagi diulangi, Nah, harusnya kau yang mengajarkan sama teman-temanmu. mantap. Demikian video yang tadi kita tonton ya, bahwa oknum polisi ini, sekali lagi saya oknum karena tidak semua polisi, dan juga oknum anak kecil ini, karena dia anak pesantren, maka dia melanggar lalu lintas karena saya lihat tidak pakai helm. Tapi polisi mengizinkan dia hanya menghafal Al-Quran, maka dia bebas atau tidak kena tilang karena bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Bagi saya ada satu kesalahan di situ atau keanehan di situ. Bagaimana kalau yang buat itu atau yang melanggar itu adalah bukan orang Islam? Misalnya orang Kristen, karena bulan Desember itu adalah hari raya orang Kristen, itu hari raya Natal.
apakah bulan Desember orang Kristen melanggar peraturan lalu lintas karena hari raya orang Kristen, maka dia hanya menghafal Alkitab? Tentunya tidak. Karena pelanggaran lalu lintas itu ada aturannya atau ada merujuk pada aturan sendiri atau ada undang-undangnya sendiri. Sehingga kalau kita salah, kita harus melihat di situ. Misalnya tidak pakai helm, harus lihat merujuk kepada undang-undang itu. Bukan melihat kepada kitab suci, baik Al-Quran maupun Alkitab orang Kristen atau mungkin dari agama-agama lain. Dan ini kesalahan polisi yang bagi saya mereka buat. Dia tidak pakai helm, otomatis polisi harus menegur dia. Oke lah, sudah tegur, tetapi harus suruh dia tidak usah lanjut perjalanan. Ya kan? Suruh dia cari helm, baru melanjutkan perjalanan dia. Ini malah suruh pakai peci. Apakah peci itu bisa melindungi kepala? Peci itu tidak melindungi kepala. Kalau dalam waktu celaka tidak melindungi kepala, kepala bisa pecah. Maka peci itu bisa melindungi kepala. Tujuannya pakai helm supaya melindungi kepala. Kenapa polisi masih mengizinkan dia tidak pakai helm tapi malah pakai peci? Walaupun dia sudah baca atau menghafal Al-Quran. Apa kita orang Kristen juga kalau kena tilang harus menghafal Alkitab? Kalau misalnya saya yang kena tilang, ya saya hafal Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah begitu? Atau mungkin dari agama lain, Buddha mungkin? Kan tidak. Karena negara kita ini punya aturan sendiri. Aturan agama jangan dicampur dengan aturan pemerintah. Jadi inilah kesalahan-kesalahan oknum polisi yang membuat kesalahan-kesalahan yang bagi saya tidak masuk akal. Nah, kepolisian harus melihat ini sebagai kesalahan dan menegur oknum yang melakukan ini. Karena ke depan kita sebagai masyarakat sebagian besar takutnya tidak percaya kepada polisi. Dan sekarang pun terjadi ada orang-orang yang tidak percaya kepada polisi karena hal-hal ini. Ada satu kejadian di Kota Kupang, Kota Kupang, NTT. Ini pas tilang juga. Anak SMA bawa motor, kalau di sana katanya malam-malam. Bawa motor, akhirnya ditahan dan dapati anak ini tidak ada surat-surat atau tidak SIM. Dibawalah di kantor polisi. Sampai sana, polisi ini mengunci pintu dan suruh anak SMA ini untuk pegang alat kelaminnya atau kelaminnya. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat orang tidak akan percaya lagi kepada polisi. Orang tidak akan percaya lagi polisi. Saya tidak tahu kasus ini sudah sampai mana, tapi jelas itu sangat viral di Kota Kupang, NTT. Berapa minggu lalu kalau tidak salah. Nah, ini orang-orang seperti ini yang membuat nama polisi itu jelek, sehingga orang tidak akan percaya lagi kepada polisi. Nah, oleh sebab itu polisi harus melihat ini sebagai satu kesalahan, karena aturan lalu lintas itu ada undang-undang atau ada peraturannya, sehingga semua itu harus melihat kepada peraturan lalu lintas, bukan melihat kepada Alkitab atau Al-Quran dan sebagainya atau kitab-kitab lain. Apalagi waktu itu katakan bahwa karena bulan suci, bulan Ramadan, maka hanya hafal Al-Quran dan boleh lewat. Apa kita pas Paskah, tahun 2 kali loh, Paskah dan bulan Desember, apa kita kedapatan kesalahan tidak memakai helm, tapi kita hanya menghafal Alkitab? Kan tidak, kan konyol sekali. Jadi pihak kepolisian harus sadar diri dan mengevaluasi. Dan kalau ada oknum yang melakukan hal seperti ini, tegur dia
sehingga tidak melakukannya lagi. Dan ini bagi saya satu kesalahan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Thank you for the happiest year of my life.